Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 4 Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Di sini, kami akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang meliputi pertama Kerajaan Perlak, kedua Kerajaan Samudra Pasai, dan yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam. Enjoy video guys! Dari 3 kerajaan yang meliputi kerajaan Islam di Sumatera, nah kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. 1. Kerajaan Perlak. Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh pada tahun 223 hingga 692 Hijriah atau 840 hingga 1292 dengan raja pertamanya Sultan Alaluddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Sesuai dengan berita Marco Polo pada abad ke-8 Masehi, Sumatera terbagi menjadi 8 kerajaan yang semuanya menyembah berhala, kecuali satu kerajaan saja yaitu Perlak. A. Sejarah Kerajaan Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Alaluddin Syed Maulana Abbasiyah yang menganut ajaran Syiah dan pada saat itu juga masuk paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu terjadi pertentangan antara kedua penganut. Akhirnya tercapai perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi dua, yaitu Perlak Pesisir bagi golongan Syiah dan Perlak Perdamaian bagi golongan Ahlussunnah wal Jamaah. B. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Perlak pada dasarnya mengikuti pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258. Yakni kepala pemerintahan atau kepala badan eksekutif dipegang oleh sultan dengan dibantu beberapa wazir yang bertugas mendampingi keduanya, disebut majelis fatwa. Di bawah ini pimpinan seorang ulama yang berpangkat mufti. Sistem pemerintahan di Nusantara pertama terjadi di Kerajaan Perlak. Setelah tadi dibahas tentang kerajaan Perlak, kali ini lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang merupakan kerajaan kembar. Disebut kerajaan kembar karena kerajaan ini bersatu dengan Kerajaan Perlak. Samudra Pasai merupakan penggabungan dua kota, yaitu kota Samudra yang agak jauh dari laut dan kota Pasai, yaitu kota pesisir. Sekarang, sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kemunculan kerajaan Islam Samudra Pasai diperkirakan mulai abad ke-13 Masehi. Bukti telah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi didukung oleh adanya batu nisan kubur terbuat dari granit berasal dari Samudra Pasai. Malik As-Saleh, pendiri kerajaan ini sebagai raja yang pertama. Hal ini diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Snuk Hugronje, J.P. McQuaid, J.L. Muenz, J. Warhawk, J.P. Rover maupun H.K.J. Choan. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa gelar Malik As-Saleh sebelum menjadi raja adalah Maurasilu. Pusat kerajaannya berada di kota Pasai. Kota ini dipilih dengan alasan letaknya dengan dekat pantai sehingga lebih strategis, dan pada kota Samudra banyak pedagang dari Hindia, Gujarat, dan Tiongkok serta daerah-daerah di sekitarnya berdatangan ke Samudra Pasai. Proses Islamisasi di Kerajaan Samudra Pasai. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, terdapat petunjuk bahwa tempat pertama sebagai pusat kerajaan adalah Sungai Muara Pesangan. Terdapat dua kota yang berseberangan di muara itu, yaitu Pasai dan Samudra. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik As-Saleh akhirnya menikah dengan putri Raja Perlak yang bernama Putri Ganggang. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 di kampung Samudra Mukim, Bilangme. Dari bukti sejarah berupa batu nisan yang bertulis angka 1297, Kerajaan Samudra Pasai dinyatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Faktor yang menyebabkan Samudra Pasai mengalami kemunduran, adanya faktor internal yaitu pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik At-Tahir dan terjadinya perebutan kekuasaan. Adapun faktor eksternal yaitu penyerangan dari kerajaan Majapahit. Kemunduran ini pun berlanjut. Bandar Samudra Pasai menjadi sepi. Kegiatan perdagangan beralih ke Aceh Utara. Akibatnya, kerajaan Samudra Pasai menjadi melemah dan akhirnya dapat dikuasai oleh kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum berkembang menjadi kerajaan besar, terdapat 6 kerajaan penting di sekitar Aceh, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Temiang, Kerajaan Pidie, Kerajaan Indrapura, dan Kerajaan Indrajaya. Keenam kerajaan itulah yang akhirnya berhasil disatukan menjadi Kesultanan Aceh oleh Sultan Hussein Shah pada tahun 1465 sampai 1480 Masehi. A. Masa pertumbuhan kerajaan Aceh. Aceh berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Pidie dan berdiri sebagai wilayah yang merdeka. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang memerintah pada tahun 1314 sampai 1328. Adapun faktor-faktor yang mendukung berkembangnya kerajaan Aceh sebagai berikut. 1. Letak ibu kota kerajaan Aceh cukup strategis. 2. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, menyebabkan para pedagang muslim banyak yang singgah ke Aceh. 3. Pelabuhan Aceh atau Olele mempunyai persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. 4. Daerah Aceh mempunyai kekayaan penghasilan lada yang besar sebagai komoditas ekspor ke luar negeri yang sangat penting. B. Masa kejayaan kerajaan Aceh. Setelah Sultan Ali Muhayyad wafat pada tahun 1530 Masehi, digantikan oleh Salahuddin. Akan tetapi Salahuddin tidak mampu menjalankan pemerintahan, sehingga digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Alauddin Riayat Shah menyebarkan Islam sampai ke Siak, Riau, dan Minangkabau, juga menjalin hubungan baik dengan Turki Utsmani. Sepeninggalnya Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh mulai melemah. Aceh mengalami kebangkitan setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Perlawanan terhadap Portugis dimulai lagi. Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, Perak, dan Nias pada tahun 1625 Masehi. Sultan Iskandar Muda menempatkan para panglima untuk menjaga kedamaian di Aceh, sehingga wilayah Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Aceh mengalami kemunduran disebabkan oleh semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Belanda menunjukkan politik adu domba, sehingga daerah kekuasaan Aceh menjadi terpecah belah. C. Masa keruntuhan kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, terus mengalami kemunduran. Aceh tak terkenal lagi di bidang ekonomi, perdagangan, dan politik pada abad ke-20. Sepeninggalnya Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Tsani adalah secara berturut-turut selama 4 periode wilayah Aceh dipimpin sultanah. Mereka itu adalah Sri Ratu Tajul Alam Johan Berdaulat 1678 sampai 1688 Masehi, Sri Ratu Nurul Alam Nakiatuddin 1675 sampai 1678 Masehi, Sri Ratu Jakiyatuddin Inayat Shah 1678 sampai 1688 Masehi, dan Sri Ratu Kamalat Shah 1688 sampai 1699. Kesimpulan pertama, hubungan antara Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Perlak sangatlah dekat karena masih ada hubungan kerabat akibat dinikahnya salah satu putri dari Raja Perlak dengan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara.